Perkenalkan, nama saya Widya Ayusa Putri dengan NIM 2452111320. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hadis dan atsor. Kata hadis menurut bahasa berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru, dan lawan kata dari al-jadid yaitu al-qadim, yaitu sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar, yaitu berita, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadis. Secara istilah para ahli al-hadis itu berbeda-beda pendapatnya dalam mendefinisikan al-hadis. Ada yang mendefinisikan secara luas dan ada yang mendefinisikan secara terbatas. Saya akan menjelaskan hadis secara terbatas. Definisi hadis secara terbatas sebagaimana dikemukakan oleh jumhur muhaddisin ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya. Hadis tidak hanya dimaksudkan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, definisi hadis menurut definisi ini yaitu meliputi segala berita yang marfu' atau mauquf, yaitu disandarkan kepada sahabat, dan maqtu' disandarkan kepada tabi'in. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang atsor, yaitu al-atsor dalam bahasa artinya adalah sisa. Sedangkan menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu mereka masing-masing, yaitu ada 3 di antaranya. Yang pertama ada jumhur, berpendapat bahwa atsor sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat dan tabi'in. Yang kedua, menurut ulama lain seperti ulama Karasan, atsor untuk hadis mauquf dan khobar untuk hadis marfu. Yang ketiga, ada ahli hadis lain mengatakan tidak sama, yaitu khobar berasal dari Nabi, sedangkan atsor sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in, baik perbuatan maupun perkataannya. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa atsor lebih umum daripada khobar, yaitu atsor berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi maupun yang selain dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu dari Nabi itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu ada 3. Yang pertama, bayan tafsir, yang artinya penjelasan, yaitu hadis berfungsi sebagai penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar mudah dipahami. Contohnya adalah hadis yang merinci cara-cara sholat yang tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada bayan takrir, yang artinya penguatan, yaitu hadis memperkuat dan menegaskan kembali hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang sudah ada dalam Al-Quran. Ini seperti hadis yang menguatkan perintah untuk membayar zakat atau puasa yang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah bayan tasyri atau ziyadah, yang artinya penetapan hukum baru, yaitu hadis menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau yang sudah ada tetapi detail khususnya. Contohnya adalah kewajiban zakat fitrah yang hukumnya ditetapkan melalui hadis maupun perintah dasar zakat yang sudah ada di Al-Quran.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat proses modifikasi hadis, yaitu modifikasi atau tanwin hadis. Artinya ialah pencatatan, penulisan, atau pembukuan hadis. Secara individual, pencatatan hadis telah dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini yaitu modifikasi secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan atau untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kegiatan ini mulai pada masa pemerintahan Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah yang menjabat khalifah antara tahun 99 Hijriah sampai tahun 1001 Hijriah melalui instruksinya kepada Abu Bakar bin Muhammad atau Gubernur Muhammadiyah dan para ulama Madinah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya. Di antara instruksi para ulama tersebut ada yang berbunyi sebagai berikut. Bunyinya adalah perhatikan dan periksalah hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian tuliskanlah. Aku khawatir akan lenyapnya ilmu dengan meninggalnya para ahlinya. Menurut suatu riwayat disebutkan, meninggalnya para ulama, dan janganlah kamu menerima kecuali hadis dari Rasulullah SAW. Peranan para ulama ahli hadis, khususnya Al-Zuhri, sangat mendapat penghargaan dari seluruh umat Islam. Mengingat pentingnya peranan Al-Zuhri ini, para ulama ini di masanya memberikan komentar bahwa jika tanpa dia, di antara hadis-hadis niscaya sudah banyak yang hilang. Abu Bakar bin Hams berhasil menghimpun hadis dalam jumlah yang menurut para ulama kurang lengkap. Sedangkan Al-Zuhri berhasil menghimpunnya yang dinilai oleh para ulama lebih lengkap. Akan tetapi sayang sekali karya kedua tabi'in ini lenyap, tidak sampai diwariskan kepada generasi sekarang. Terakhir yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari hadis mutawatir dan ahad. Mutawatir menurut bahasa berarti beruntun atau beriringan. Maksudnya yang datang beriringan antara satu dengan yang lain, tidak ada perselangan, atau yang datang secara berturut-turut atau bergantian tanpa ada yang mencela. Yang dimaksud di sini adalah mutawatir mengandung pengertian yang bersifat terus-menerus dan berturut-turut tanpa adanya yang mencela atau yang menghalangi. Menurut istilah ulumul hadis, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat dari sejumlah periwayat yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat berdusta, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan. Berdasarkan definisi hadis, beberapa ulama menyatakan mutawatir dapat dikatakan mutawatir ketika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang banyak. Yang kedua, mustahil bersepakat untuk berdusta. Dan yang ketiga, periwayat yang banyak itu harus ada pada tiap tobakot atau tingkatan atau generasi periwayatnya. Dan yang keempat, diriwayatkan menggunakan panca indera. Kemudian ada ahad, yaitu kata ahad sebagai jamak untuk kata wahid
yang artinya harfiahnya satu. Dengan demikian, kata ahad berarti satuan dari satu suku dari sesuatu. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang, seorang atau dua orang, atau lebih juga bisa. Akan tetapi, belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai mutawatir. Kemudian hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan satu atau dua periwayat atau lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Definisi ini dapat diketahui bahwa jumlah perawi yang terdapat pada sanad hadis ahad tidak mencapai jumlah periwayat hadis mutawatir. Sekian penjelasan materi secara singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa menyimak dan mendengarkan penjelasan yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.